Dalam lembaran sejarah Eropa abad ke-19, satu nama berdiri tegak sebagai arsitek kekuatan dan kehendak. Otto von Bismarck. Seorang bangsawan Prusia yang bukan hanya menyatukan bangsa-bangsa Jerman, tapi juga menciptakan pondasi geopolitik modern di benua Eropa. Dari darah, besi, dan diplomasi dingin, Bismarck membentuk Kekaisaran Jerman, sebuah kekuatan baru yang mengubah wajah dunia. Ini adalah kisah tentang ambisi, siasat, dan negara yang lahir dari kekacauan. Otto Eduard Leopold von Bismarck lahir pada 2 April 1211 di Schönhausen, sebuah desa tenang di timur laut Jerman. Ia lahir dari keluarga Junker, bangsawan pedesaan Prusia yang konservatif dan militeristik. Ayahnya seorang tentara, ibunya seorang intelektual. Perpaduan ini menciptakan pribadi yang tenang di luar, namun menyimpan badai kecerdasan dan tekad yang luar biasa. Masa mudanya penuh pemberontakan. Bismarck kuliah hukum di Göttingen dan Berlin, namun lebih dikenal karena duel dan kehidupan sosialnya yang liar ketimbang akademik. Tapi dari sinilah ia belajar tentang manusia, kekuasaan, dan kesetiaan. Bismarck tak pernah menjadi akademisi, tapi ia mengerti kekuatan politik bukan di buku, tapi di medan perang dan meja diplomasi. Karier diplomatik Bismarck membawanya ke Rusia dan Perancis. Di Saint Petersburg, ia belajar tentang keseimbangan kekuasaan dan kekuatan aliansi. Di Paris, ia menyaksikan kelemahan Perancis di bawah Napoleon III. Semua pengalaman ini akan menjadi amunisi dalam misi utamanya, menyatukan Jerman di bawah bayang-bayang Prusia. Pada 1862, Raja Wilhelm I mengangkat Bismarck sebagai Menteri Presiden Prusia. Di tengah krisis konstitusi, Bismarck mengabaikan parlemen dan mengambil alih kendali negara. Ia tahu, Jerman tidak akan bersatu lewat debat, tapi lewat Blut und Eisen, darah dan besi. Dan darah pun segera mengalir. Tahun 1864, Prusia bersama Austria menyerang Denmark dan merebut Schleswig dan Holstein. Ini bukan hanya soal wilayah, ini adalah uji coba aliansi, kekuatan, dan kehendak. Kemenangan ini memperkuat posisi Bismarck, sekaligus memicu langkah berikutnya, menyingkirkan Austria. Perang Austro-Prusia tahun 1866 adalah langkah berani. Dalam 7 minggu, Prusia menghancurkan Austria dan sekutu-sekutunya. Hasilnya, Konfederasi Jerman Utara di bawah kendali Prusia. Austria tersingkir dari urusan Jerman, tapi bagi Bismarck, ini baru setengah dari misi sejarahnya. Dengan Austria tersingkir, Bismarck mengalihkan pandangan ke selatan, negara-negara Jerman bagian selatan dan Perancis. Ia memancing Napoleon III ke dalam perang dengan manipulasi kawat Ems-Dispatch. Dalam satu langkah, ia memprovokasi perang dan menyatukan Jerman melalui musuh bersama. Tahun 1970, Perang Prancis-Prusia pecah. Dalam hitungan bulan, tentara Prusia dan sekutunya menghancurkan pasukan Perancis, menangkap Napoleon III dan menggulingkan Eropa. Januari 1940 Istana Versailles, Jerman diproklamasikan sebagai kekaisaran, dan Bismarck menjadi kanselirnya. Bismarck kini memimpin negara baru, tapi konflik belum usai. Ia harus menghadapi parlemen, partai Katolik, dan kaum sosialis. Dengan tangan besi, ia mengontrol konstitusi, menunjuk Perdana Menteri Prusia sendiri, dan memusatkan kekuasaan di Berlin. Bismarck bukan hanya penyatu Jerman, ia juga pelindungnya. Dalam apa yang disebut Kulturkampf, Bismarck melawan gereja Katolik dan partai Zentrum. Ia melarang biara, mengontrol sekolah, dan memaksa pendeta setia pada negara. Tapi perang ini gagal. Bismarck belajar bahwa kekuasaan spiritual tak bisa ditaklukkan dengan undang-undang. Ironisnya, Bismarck yang konservatif justru menciptakan sistem jaminan sosial modern. Untuk melawan pengaruh kaum sosialis, ia memperkenalkan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan pensiun. Di balik topeng Kanselir Besi, tersembunyi seorang negarawan yang memahami masa depan. Dalam kebijakan luar negerinya, Bismarck membangun jaring aliansi kompleks, Liga Tiga Kaisar, Aliansi Tiga, dan Perjanjian Rahasia Dealing. Tujuannya satu, menjaga perdamaian dan mencegah koalisi anti-Jerman. Selama 2 dekade, ia menjadi wasit Eropa. Dunia berada dalam genggamannya. Tahun 1888, Kaisar Wilhelm II naik takhta. Ia muda, ambisius, dan tak sabar. Hubungan dengan Bismarck memburuk. Kanselir Besi dianggap usang dan terlalu berhati-hati. Tahun 1890, Bismarck dipaksa mundur. Ia keluar dari istana tanpa sambutan. Sejarah baginya telah selesai. Di Friedrichsruhe, Bismarck menulis memoir dan mengamati Eropa dari kejauhan. Ia menyaksikan aliansinya hancur satu persatu. Ia tahu, jika Jerman tak menjaga keseimbangan, perang besar akan meletus. Kata-katanya kelak menjadi nubuatan bagi Perang Dunia Kedua. Pada 30 Juli 1598, Otto von Bismarck wafat di usia lebapat 3 tahun.
Ia dimakamkan tanpa upacara kekaisaran, hanya dalam kesederhanaan bangsawan Prusia. Namun bagi dunia, ia tetap dikenang sebagai arsitek Eropa modern. Warisan Bismarck Paradox. Ia membangsait meninggalkan ketegangan. Ia menciptakan perdamaian, tapi dengan bom waktu di dalam sistem. Ia membangun Jerman, tapi juga meletakkan dasar bagi krisis Eropa. Ketika Otto von Bismarck dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1990, dunia seolah melepaskan sistem keseimbangan yang telah ia bangun dengan sangat hati-hati selama 2 dekade. Kepergiannya bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan runtuhnya penopang utama stabilitas politik Eropa. Di balik strategi dinginnya, Bismarck paham satu hal mendasar. Perdamaian tidak datang dari keinginan baik, tapi dari perhitungan yang matang dan ketakutan yang seimbang. Penggantinya, Kaisar Wilhelm II, menolak kebijakan luar negeri Bismarck yang penuh kehati-hatian. Ia membubarkan perjanjian rahasia dengan Rusia, memperkuat armada laut menyaingi Inggris, dan terlibat dalam imperialisme agresif di Afrika serta Asia. Dalam waktu singkat, jaringan aliansi yang telah Bismarck bangun selama 20 tahun rontok satu persatu. Di tahun-tahun setelah itu, Perancis musuh yang dulu berhasil diisolasi oleh Bismarck justru merapat ke Rusia. Inggris yang tadinya menjaga jarak dari politik Eropa akhirnya masuk ke dalam aliansi dengan keduanya. Terbentuklah Entente Cordial dan Triple Entente, koalisi besar yang secara tak langsung mengelilingi Jerman. Alih-alih dikelola, ancaman terhadap Jerman malah dibiarkan membesar. Bismarck pernah memperingatkan, seluruh Balkan tidak layak seujung tulang rusuk tentara Prusia. Tapi ia juga tahu, di sanalah api besar bisa dimulai. Dan benar saja pada Series 1914, dari kota kecil Sarajevo, satu peluru menewaskan Archduke Franz Ferdinand dan meledakkan seluruh Eropa ke dalam Perang Dunia Pertama. Dunia tanpa Bismarck adalah dunia yang kehilangan kendali. Pemimpin setelahnya lebih sibuk mengejar kejayaan dan status dibanding menjaga keseimbangan. Ia bukan hanya meninggalkan kekosongan politik, tetapi juga kekosongan moral dan strategi. Disinilah nilai sejati Bismarck menjadi jelas. Bukan pada berapa banyak perang yang menangkan, tetapi berapa banyak perang besar yang berhasil ia hindari. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck adalah tokoh yang sulit dimasukkan dalam kategori biasa. Ia bukan penyair, bukan revolusioner, bukan pula pemimpin yang dicintai secara massal. Tapi ia adalah arsitek dunia. Seorang pembuat negara, perancang kekuatan, dan penjaga keseimbangan internasional. Ia membentuk kekaisaran Jerman bukan dari mimpi utopis, tetapi dari kalkulasi, manipulasi, dan kekuatan militer. Ia memahami bahwa sejarah tidak digerakkan oleh idealisme semata, melainkan oleh kepentingan yang beririsan, oleh ketakutan yang setara, dan oleh pemimpin yang tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri. Dalam era di mana banyak tokoh jatuh oleh emosi dan kebanggaan, Bismarck justru naik karena logika dan insting strategis. Tapi warisannya penuh ironi. Kekaisaran yang ia bangun justru tumbang hanya 2 dekade setelah ia wafat. Keseimbangan yang ia pertahankan lenyap dalam kegilaan militeristik Jerman di bawah Wilhelm II. Dunia yang tidak cermat berbomilep pembostian global. Semua karena satu hal, tak ada lagi penjaga yang tahu cara bermain di atas papan catur kekuasaan. Bahkan setelah kematiannya, tokoh-tokoh besar dunia tetap menyebut namanya. Henry Kissinger menyebut Bismarck sebagai satu-satunya diplomat yang memahami hukum gravitasi politik. Winston Churchill menyebutnya sebagai master dari permainan panjang. Dan di Berlin, patung-patungnya tetap berdiri tegak, bukan sebagai lambang keagungan, tetapi sebagai peringatan bahwa pemimpin sejati bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling tajam pikirannya. Kini lebih dari 1 abad setelah kematiannya, dunia masih bergulat dengan pelajaran yang ia tinggalkan. Bahwa kekuatan tanpa kendali membawa kehancuran, bahwa persatuan tanpa pemahaman akan berujung perpecahan, dan bahwa seorang Bismarck, meski lahir hanya sekali dalam sejarah, bisa membentuk masa depan seluruh benua. Otto von Bismarck, kanselir besi, pemersatu Jerman, das Benötigungsverbot modern. Es wird mit dem Meister Thingsberg Fritz verhalle grave utri, en jeneftsepor funking sofenisam.